Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Pak Joko. Nah, sekarang kita masuk materi di minggu kedua, yaitu tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2, kemudian materi jembatan Wheatstone, kemudian rangkaian divider tegangan, dan kapasitor dan filter. Jadi kita sudah mulai masuk ke komponen pasif. Minggu depan kita masuk ke komponen aktif. Stay tune, nikmati, dan pelajari video berikut ini. Bye. Oke, ya, sekarang kita masuk materi yang kedua, di mana tadi sudah disebutkan bahwa materi hari ini adalah tentang hukum Kirchhoff 2, divider, jembatan Wheatstone, induktor, kapasitor, dan filter. Ya, mungkin hari ini kita sampai ke kapasitor saja. Nah, seperti yang kita ketahui, ini saya kira sudah teman-teman semua sudah pernah mendapatkan ini dulu di zaman SMA, ya, saya yakin sudah pernah, yaitu tentang hukum Kirchhoff, di mana hukum itu mengatur tentang jalannya arus atau alirannya arus, seperti itu. Nah, untuk hukum Kirchhoff pertama itu kan jelas ya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, di hukum Kirchhoff yang kedua itu nanti kita memakai aturan loop, ya, di mana jumlah tegangan pada sebuah rangkaian tertutup itu adalah 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena tegangan sumber dari baterai itu nanti full akan digunakan untuk dipakai pada pembebanan pada resistor. Seperti itu kira-kira. Jadi tegangannya tidak ada yang tersisa. Jadi semuanya kalau kita jumlahkan adalah 0. Nah, bagaimana kalau pada rangkaian pada loop? Ya, jadi seperti ini. Jadi nanti akan ada loop seri dan loop paralel seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Jadi video ini saya ambil dari YouTube karena saya tidak punya fasilitas seperti kayak pad itu ya, yang bisa kita oret-oret gampang seperti menjelaskan di papan tulis. Namun nanti akan saya taruh link sumbernya, link sumber dari video yang akan saya gunakan. Itu mudah sekali ya, bagaimana menjelaskan jalannya arus dan kemudian berapa tegangan pada masing-masing pembebanan atau resistor untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel, atau untuk satu loop maupun dua loop. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat videonya berikut ini. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal hukum Kirchhoff rangkaian satu loop dan pembahasannya. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Seperti ini gambar rangkaian listriknya. Beda potensial antara titik B dan D adalah, jadi B dan D, beda potensialnya berapa? Nah, pilihannya A 0,5 volt, B 1 volt, C 3 volt, D 4 volt, E 8 volt. Nah, untuk menjawab soal ini atau untuk menentukan beda potensial titik B dan D, caranya adalah kita tentukan dulu berapa arus yang mengalir pada B dan D ini, atau arus yang mengalir pada rangkaian ini. Cara menentukan arus yang mengalir pada rangkaian ini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, sebelum menerapkan hukum 2 Kirchhoff, langkah pertama adalah kita tentukan dulu arah loop. Nah, misalkan arah loop yang kita gunakan adalah searah dengan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan juga arah dari arus. Nah, biar mudah dalam perhitungan, arah arus kita samakan dengan arah loop. Jadi arah arusnya searah dengan jarum jam. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menerapkan hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff kalau ditulis secara matematis seperti ini, sigma V sama dengan 0. Nah, V ini menyatakan tegangan atau beda potensial. Jadi jumlah beda potensial komponen-komponen listrik pada rangkaian tertutup ini sama dengan 0. Nah, untuk menguraikan jumlah beda potensial ini, kita putari rangkaian ini sesuai dengan arah loopnya. Jadi searah dengan jarum jam. Jadi nanti arus ini akan mengalir seperti ini. Nah, pertama arus ini akan masuk ke dalam hambatan 4 ohm ini. Artinya nanti pada hambatan 4 ohm ini ada tegangan, di mana besar tegangannya sebesar I dikali 4 ohm. Nah, ini tandanya positif. Nah, karena arah arus sama dengan arah loop. Nah, selanjutnya arus akan mengalir memasuki baterai ini
sebesar 4,5 volt ini. Nah, kita lihat di sini arus ini memasuki kutub negatif terlebih dahulu. Jadi nanti tegangan baterai ini dia tandanya negatif. Jadi negatif 4,5 volt. Nah, lanjut, nanti I akan bergerak menuju B. Dari B dia akan memasuki hambatan 6 ohm. Jadi nanti pada hambatan ini ada tegangan lagi, di mana besar tegangannya plus I dikali 6 ohm. Nah, ini plus ya, karena arah arus sama dengan arah loop. Nah, selanjutnya I akan bergerak menuju ke titik D. Nah, dari D akan masuk ke hambatan 2 ohm. Artinya pada hambatan ini ada tegangan lagi, di mana besar tegangannya itu plus I dikali 2 ohm. Nah, setelah ini I akan bergerak menuju baterai 1,5 volt. Nah, kita lihat di sini kutub pertama yang ditemui adalah kutub negatif. Artinya nanti tegangan baterai ini dia simbolnya negatif. Jadi min 1,5 volt. Nah, terus I menuju titik C. Lalu dari C dia kembali ke titik A. Nah, jadi sudah kita putari satu putaran penuh. Nah, maka jumlah dari persamaan ini sama dengan 0. Nah, lalu kita tinggal uraikan saja persamaan ini. Jadi nanti seperti ini hasilnya, I dikali 12 ohm dikurang 6 volt sama dengan 0. Nah, ini 12 didapat dari 4 ohm ditambah 6 ohm, jadi 10 ohm. 10 ohm ditambah 2 ohm, jadi 12 ohm. Sedangkan yang min 6 volt didapat dari min 4,5 volt dikurang 1,5 volt. Nah, lalu yang min 6 volt dipindah ruas ke sini, jadi positif. Jadi seperti ini, I dikali 12 ohm sama dengan 6 volt. Jadi nanti kita bisa memperoleh I-nya. Jadi I sama dengan 6 volt per 12 ohm. Ini hasilnya setengah ampere. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung berapa beda potensial B dan D ini dengan menggunakan rumus hukum Ohm, VIR. Jadi V BD sama dengan I dikali R, R-nya 6 ohm. Jadi I dikali 6 ohm, lalu I-nya kita ganti dengan 0,5 ampere. Jadi 0,5 ampere dikali 6 ohm sama dengan 3 volt. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal hukum Kirchhoff, rangkaian dua loop dan pembahasannya. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Seperti ini gambar rangkaiannya. Yang ditanyakan adalah besar daya pada hambatan 2 ohm. Jadi yang di tengah pilihannya A 2 watt, B 4 watt, C 5 watt, D 6 watt, dan E 9 watt. Nah, cara menentukan daya pada hambatan 2 ohm ini adalah kita tentukan dulu kuat arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Nah, cara menentukan kuat arus kita menggunakan hukum-hukum Kirchhoff. Nah, langkah pertama menerapkan hukum Kirchhoff adalah kita tentukan dulu arah loopnya. Jadi pada rangkaian ini nanti ada 2 loop. Yang pertama loop 1, arahnya kita anggap saja searah dengan jarum jam. Demikian juga untuk yang loop yang kedua, searah jarum jam. Nah, kalau sudah seperti ini, kita terapkan atau kita tentukan arah arus. Nah, biar mudah dalam perhitungan, arah arus kita samakan dengan arah loop. Jadi nanti arah arus geraknya searah dengan jarum jam. Nah, kalau sudah seperti ini, kita terapkan hukum Kirchhoff. Yang pertama, hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu kalau ditulis secara matematis seperti ini bentuknya. Sigma V sama dengan 0. V ini menyatakan tegangan. Nah, jadi tegangan komponen-komponen listrik pada rangkaian ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita putari rangkaian ini. Jadi nanti arus ini bergerak seperti ini. Nah, kita lihat pertama dia memasuki baterai, artinya ada tegangan di sini. Nah, sekarang kutub pertama yang dimasuki adalah kutub negatif. Nah, jadi persamaan yang pertama untuk loop 1 itu adalah min 4 volt. Nah, selanjutnya
arus menuju ke percabangan ini. Nah, karena ada percabangan, arus akan terbagi dua. Seperti ini. Jadi ada I1 dan I2. I1 nanti geraknya ke bawah, I2 ke kanan. Nah, antara I1 dan I2 itu kita hubungkan dengan hukum 1 Kirchhoff. Jadi nanti bentuknya seperti ini. I sama dengan I1 tambah I2. Nah, ini katakan persamaan yang pertama. Nah, setelah ini kita tinjau I1. I1 nanti bergerak memasuki hambatan 2 ohm. Artinya ada tegangan di sini. Nah, besar tegangannya seperti ini. Plus I1 ditambah 2 ohm. Atau dikali 2 ohm. Nah, di sini plus itu karena arah arus I1 sama dengan loop yang pertama. Nah, selanjutnya I1 menuju ke bawah. Nah, setelah ini dia bergerak ke kiri. Nah, ketika bergerak ke sini, I1, ya maksudnya I itu bukan I1 lagi, tapi sudah kembali ke I yang ini. Nah, selanjutnya I akan menuju atau memasuki hambatan 4 ohm. Artinya ada tegangan di sini. Di mana besar tegangannya plus I dikali 4 ohm. Di sini positif. Nah, karena arah arus searah dengan arah loop 1 ini. Nah, kemudian I ke sini. Jadi kembali ke posisi awal. Artinya kita sudah mengitari loop yang pertama ini 1 putaran penuh. Nah, jadi nanti ini persamaan ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Nah, ini persamaan ini bisa dirubah bentuknya seperti ini. Jadi I dikali 4 ohm, jadi yang ini pindah ke depan, ditambah I1 dikali 2 ohm, jadi yang ini. Nah, lalu yang ini pindah ruas ke kanan, jadi negatif pindah ruas jadi positif. Nah, ini katakan persamaan yang kedua. Nah, setelah ini kita lihat yang loop yang kedua. Jadi nanti arus I2 bergerak seperti ini. Dia menuju atau memasuki baterai 4 volt. Nah, kita lihat kutub yang pertama yang ditemui adalah kutub positif. Jadi nanti tanda tegangannya dia positif, plus 4 volt. Nah, kemudian I2 menuju ke titik ini. Nah, selanjutnya dia memasuki hambatan 4 ohm. Artinya ada tegangan di sini. Di mana besar tegangannya seperti ini. Plus I2 dikali 4 ohm. Nah, ini positif karena arah arus I2 sama dengan loop yang kedua. Nah, kemudian I2 menuju ke bawah. Selanjutnya dia menuju ke titik ini. Nah, setelah ini dia akan bergerak ke atas. Nah, ketika bergerak ke atas, arusnya, arus I2 ini bukan lagi I2, tapi berganti menjadi I1. Jadi nanti I1 menuju ke hambatan atau memasuki hambatan 2 ohm. Artinya ada tegangan di sini. Di mana besar tegangannya seperti ini, min I1 dikali 2 ohm. Nah, lihat di sini adalah tandanya negatif. Nah, karena arah arus I yang ini kan tadi ke atas. Nah, sedangkan arah loop ini yang pertama dia ke bawah, berlawanan. Jadi ini kenapa tandanya negatif. Nah, selanjutnya I akan kembali ke posisi yang pertama atau ke awal. Artinya kita sudah mengitari loop yang kedua ini secara penuh. Nah, jadi nanti persamaan ini kalau dijumlahkan ini sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada I2. Pada persamaan yang kedua, ini I2 tidak ada. Artinya biar mudah dalam perhitungan atau bisa diuraikan, I2 kita ganti dengan menggunakan persamaan yang pertama. Nah, kita lihat di persamaan pertama ini I sama dengan I1 tambah I2. Artinya nanti I2 itu sama dengan I1 dikurang I dikurang I1. Jadi yang I2 ini kita ganti dengan yang ini. Jadi nanti bentuk persamaannya seperti ini. I, jadi yang ini I dikurang I1 dikali 4 ohm, lalu dikurang jadi yang ini I1 dikali 2 ohm sama dengan min 4 volt. Jadi yang ini pindah ruas ke kanan, positif pindah ruas jadi negatif. Nah, ini diuraikan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi yang ini kali silang I dikali 4 volt 4 ohm, lalu dikurang I1 dikali 4 ohm, dikurang yang ini, dan ini tetap. Nah, selanjutnya adalah, nah kita lihat ini sama I1 dan I1, artinya bisa dijumlah jadi bentuknya seperti ini. I dikali 4 ohm dikurang I1 dikali 6 ohm, jadi 4 min 4 dikurang 2 min 6 sama dengan tetap. Nah, kemudian cara menghitung arus yang memasuki hambatan 2 ohm ini atau I1, kita menggunakan metode eliminasi.
Jadi persamaan 3 kita eliminasi dengan persamaan 2. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi ini persamaan yang ketiga, ini persamaan yang kedua. Ini dikurang. Nah, kalau dikurang bentuknya seperti ini. Jadi ini habis karena sama ya habis. Sedangkan yang ini I1 dikali 6 ohm dikurang I1 dikali 2 ohm. 6 min 6 dikurang 2 jadi 8. Jadi ini hasilnya min I1 dikali 8 ohm. Nah, ini sama dengan min 4 min 4. Jadi min 8. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi nanti untuk menghitung I1 sama dengan 8 per 8. Jadi I yang negatifnya hilang ya, dia dicoret. Jadi 8 per 8 itu sama dengan 1 ampere. Jadi arus yang memasuki hambatan 2 ohm ini sebesar 1 ampere. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung berapa dayanya. Nah, cara menghitung daya kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, lalu I-nya diganti dengan 1 ampere kuadrat dikali R-nya 2 ohm. Nah, 1 kuadrat 1, lalu dikali 2. 1 kali 2, 2 watt. Nah, jadi daya pada hambatan 2 ohm ini sebesar 2 watt. Jadi soal ini jawabannya adalah A. Itulah contoh soal hukum Kirchhoff, rangkaian dua loop dan pembahasannya. Oke, ya, demikian tadi video tentang bagaimana kita memecahkan persoalan atau menghitung tegangan arus ya pada hukum Kirchhoff kedua ya, untuk yang rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Jadi ada yang satu loop maupun dua loop. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian voltage divider ya. Jadi di sini lebih tepatnya adalah bagaimana kita mencari besarnya tegangan pada masing-masing pembebanan. Sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan materi hukum Kirchhoff yang loop tadi ya. Tapi ini versi gampangnya. Jadi misalnya ini ada satu tegangan input ya. Kemudian ada 2 buah resistor di sini. Maka bila tegangannya ini inputnya 10 volt, maka 10 volt itu akan digunakan untuk membebani resistor dua-duanya ini. Ya, kedua resistor tersebut. Nah, besarnya berapa pembagiannya? Tergantung. Ya, kalau resistornya besar, nilai hambatannya, maka dia akan mengambil porsi tegangan yang juga besar. Jadi berbanding lurus. Jadi kita sebut saja kalau tegangan pada R1 itu adalah VR1, tegangan pada R2 adalah VR2. Kalau R1 lebih besar daripada R2, maka VR1 juga pasti lebih besar. Kira-kira seperti itu. Ya, karena dia hambatannya besar, maka tegangan yang diperlukan juga besar. Berbanding terbalik dengan arus. Kalau resistornya besar, arusnya semakin kecil. Seperti itu, teman-teman. Nah, hukum dasarnya apa? Hukum dasarnya adalah hukum Ohm. Ya, V sama dengan ya tegangan sama dengan arus dikalikan hambatan. Atau kalau kita melihat pada rangkaian ini, maka arus adalah tegangan input dibagi dengan R. R-nya apa? R total. Ya, di sini R totalnya kebetulan seri, maka kita tambahkan saja R1 dan R2. Nah, bagaimana cara mencari R1, tegangan pada R1? Maka kita mencarinya adalah VR1 sama dengan I dikalikan R1. I-nya dari mana? Arus ini. Ya, karena ini adalah satu jalur saja, maka nilai arusnya pasti sama antara di R1 maupun R2. Jadi cuma satu jalur saja. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita jabarkannya? Ya, seperti ini. Ya. VR1 sama dengan mencari I, kita masukkan rumus yang ini, V input dibagi R1 ditambah R2 dikalikan R1. Atau untuk mencari VR1 sama dengan ya, ini R1 dikurangi, dibagi jumlah total R1 plus R2 atau jumlah R total ya dikalikan dengan V input ini. Sama dengan VR2, tegangan pada R2, maka ya R2 dibagi dengan R total, R1 plus R2 dikalikan dengan V input. Jadi cukup mudah, bukan? Oke. Nah, ini ada contoh soal, nanti silakan adik-adik mungkin bisa mengerjakan ini. Ya. Oke, silakan. Kemudian materi berikutnya adalah tentang jembatan Wheatstone. Apa itu jembatan Wheatstone? Lalu apa fungsi dari jembatan Wheatstone dan bagaimana teorinya, apa saja perhitungannya, dan bagaimana contoh kasusnya. Jadi kalau adik ketahui bahwa ini adalah
jembatan Wheatstone, rangkaian jembatan Wheatstone di mana ini ada galvanometer, ada R1, R2, R3, R4, ada titik A, B, C, dan D. Seperti itu. Jadi galvanometer ini nanti seperti kayak mencari keseimbangan. Kalau jumlah jumlah tegangannya dan resistansinya antara sayap kiri dan sayap kanan itu tidak sama, maka dia akan terjadi simpangan. Kira-kira seperti itu. Rumusnya seperti ini ya, jika R1 dikalikan R3, R1 dikali R3 sama dengan R2 dikalikan R4. Seperti itu cara persamaannya. Jadi kalau antara jumlah perkalian ya antara R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4 itu maka tegangan pada C dan D itu adalah 0. Artinya galvanometer itu dia akan pada posisi 0, tidak ada simpangan. Nah, berarti bagaimana cara artinya dengan teori seperti ini, dengan rangkaian yang bekerja seperti ini, kita bisa seperti kayak apa ya, kayak memanipulasi gitu dengan cara seperti ini. Slide berikutnya ini. Jadi kita ada ya satu buah sensor atau transducer yang kita sebut sebagai strain gauge, ya strain gauge. Apa itu strain gauge? Strain gauge itu ya bentuknya seperti ini sensor. Apabila dia mendapatkan regangan atau tekanan atau regangan, dia nilai resistansinya akan berubah. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mengadopsi ya persamaan dari jembatan Wheatstone tadi. Ini kan R2 kali R3 harus sama dengan R1 kali strain gauge ini. Jadi kalau strain gauge ini ada perubahan saja, ya kalau kita kasih tekanan atau regangan, maka nilai tegangan ini pasti akan berubah. Seperti itu. Jadi nilai tegangan ini yang nanti akan kita konversikan. Jadi di sini ini sebagai sensor. Jadi strain gauge itu biasanya kita gunakan untuk berapa besarnya tekanan, besarnya perubahan lendutan, torsi, dan lain sebagainya pada sebuah mesin. Nah, jadi kalau adik-adik ingin mengetahui torsi mesin, ya torsi, kemudian apalagi ya besarnya momentum, lendutan, momen bending dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan strain gauge ini untuk sensornya, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah persamaannya seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui besarnya tegangan AB ini. Nah, ini sensor. Kita anggap ini sebuah sensor dalam satu kesatuan, sehingga nanti kalau kita ingin mengkonversinya dalam display dan sebagainya, maka titik AB ini kita bisa sambungkan ke controller, microcontroller, kira-kira seperti itu. Sehingga apa? Karena ini berubah-ubah seiring dengan perubahan strain gauge. Jadi tegangannya berubah seiring tegangan strain gauge gitu. Ya, mudah sekali ya. Ini persamaannya seperti ini. Kemudian komponen berikutnya adalah induktor. Apa itu induktor? Induktor itu adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Ya. Jadi ini komponen-komponen induktor, simbolnya seperti ini. Ada induktor variabel juga, fungsinya apa sih? Menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, menahan arus bolak-balik, sebagai filter, sebagai tuning, dan sebagainya. Cuma ini sering kita temukan pada piranti elektronik yang mempunyai, dalam tanda petik, dia sebagai pemancar atau penerima, atau dalam artian dia yang mengolah frekuensi, kira-kira seperti itu. Jadi, sering kita temui dalam radio, kemudian dalam televisi, itu banyak sekali yang hubungannya dengan frekuensi. Ini ya fungsi utama induktor ya, bisa juga untuk ini juga untuk menghasilkan tegangan DC yang konstan, stabil tegangan, stabilizer ya. Jadi adik-adik kalau pernah punya yang namanya apa itu ya, yang di komputer, jadi sebelum Stavol ya, stabilizer volt. Stavol itu loh yang biasanya untuk komputer-komputer PC ya. Nah, itu kan biasanya kalau kalian bongkar itu biasanya kan di dalam itu banyak kayak lilitan-lilitan gitu ya. Nah, itu ya seperti itu cara kerjanya, induktor. Jadi supaya tegangannya stabil, namanya juga Stavol, stabilizer voltase. Jadi penyetabil tegangan. Kemudian kapasitor ya, kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik yang sifatnya sementara, atau kita juga bisa membuang muatan-muatan yang tidak kita inginkan, itu juga bisa. Ya, makanya
kalau ada kapasitor elektrolit seperti ini contoh kondensator atau kapasitor elektrolit, biasanya sebelum ke ground sebuah jalur rangkaian itu biasanya lewat ini dulu gitu ya. Kemudian yang negatifnya masuk ke ground. Jadi sifatnya ya kayak membuang muatan-muatan yang tidak perlu kita kehendaki, sehingga tegangan yang kita hasilkan itu bisa lebih stabil dan halus. Nah ini ya fungsi kapasitor ya untuk menyimpan muatan listrik, sebagai kopling ya, seperti kayak penghubung lah ya antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lain pada power supply, sebagai filter juga, menghemat daya listrik, banyaklah fungsinya ya. Biasanya kalau yang seperti ini untuk frekuensi rendah ya, frekuensi tinggi, sorry, untuk kapasitor yang keramik. Kalau yang milar biasanya untuk frekuensi rendah. Kira-kira seperti itu. Oke, ya. Saya kira itu minggu depan kita akan belajar tentang komponen aktif. Ya, saya kira itu untuk pertemuan tema materi pertemuan untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi komponen aktif. Ya, like kalau Anda suka, dislike aja kalau tidak suka. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.